Oke, kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir. Kita ngobrol lagi sama Mbak Nasir ya. Ini kayaknya kita akan bicarakan ini Mbak, persoalan pertanyaan yang begitu lebih begitu ikonik lah di mata remaja gitu. Yaitu tentang cara mengetahui pria serius dalam menjalani hubungan. Kan kadang itu kemarin kasusnya ada cewek berarti ini. Iya, ini khususnya cewek. Cewek kadang yang itu mempunyai keraguan. Iya, banyak perempuan kayak gitu Mbak. Yeah. Suka posesif, suka nggak percayaan gitu sama cowok kan. Terus ini ada menurut Mbak Nasir pria serius tuh kayak gimana sih? Ya, pria yang serius yang gimana ya? Kalau serius ini kasusnya adalah ke ranah status, misal pacar atau kekasih, terus kemudian sampai ke ranah menikah atau ke hal yang sah kan begitu. Jadi kan ada bukti sampai ke situ. Misal baru pasangan ya sudah menyatakan cinta, pengen menjalin hubungan di berpacaran. Itu kan ada keseriusan di situ. Berarti nggak hanya sekedar menggantung kalau seorang pacaran. Terus kemudian sampai ke ranah nikah ya benar-benar sudah melamar, sudah ribut, pingin menikah, mengatur jadwal nikah, terus macam-macam kan gitu kan, namanya bukti bahwa dia itu sudah serius. Oke. Tapi kadang ini Mbak, kalau ini kan kalau memang dia sudah memutuskan untuk menikah ya, ada yang dia itu emang serius tapi dia anggap ceweknya nggak serius karena emang belum lamar. Tapi dalam artian ya si cowok ini adalah mengaku belum siap, mungkin dari segi finansial dan lain sebagainya itu mengaku belum siap. Tapi menganggap perempuan ini dia nggak serius gitu, nyatanya belum melamar. Ya gitu. berarti hubungan itu belum matang. Belum matang. Komunikasinya berarti kan nggak nyampe, gitu kan. Kalau komunikasi nyampe kan nggak mungkin ada perkataan atau penilaian seperti itu. Kan gitu. Jadi perlu pembelajaran pinter-pinter lagi untuk si cewek. membangun dengan komunikasi yang baik itu salah satu jurus yang sangat tepat lah. Kalau semisal itu kan serius Mbak. Kalau untuk mengetahui pria ini mencintai cewek gimana? Mungkin dari segi fisiknya, maksudnya gerak-geriknya atau kayak apa, itu kita bisa mengetahuinya itu gimana? Gimana tadi? Ini kan tadi kan kita bahas yang serius. Tapi gimana caranya mengetahui pria ini suka sama cewek? Nah, itu caranya mungkin kalau misal cowok itu belum mengungkapkan ya, maksudnya dari tingkah lakunya yang kepada cewek ini mungkin terlihat aneh atau ada gerak-gerak khusus, bukti kalau dia emang suka sama si cewek itu atau gimana? Ciri berarti ini ya? Ciri seorang cowok suka sama cewek. Ya secara umum ciri yang sangat terlihat itu ya si cowok pingin pingin punya waktu berdua, pingin ngajak jalan, pingin sering ketemu, pokoknya punya aktivitas yang bareng-bareng gitu. Terus kemudian misal cirinya ini misal by phone ya sering nelpon, itu kan punya ketertarikan yang tinggi kan, pingin mendapatkan simpati, pingin tebar pesona, macam-macam. Dan itu secara umum, karena beda cowok, beda orang, itu beda gaya cara mendekati cewek. Nah itu masalahnya, kan repot, nggak bisa disamaratakan. Itu ciri khas orang masing-masing ya. Iya. Dan cewek pun seperti itu. Saya mau tanya sama kamu nih. Sebagai cewek. Iya. Menurut kamu cowok ketika benar-benar serius dan yang enggak benar-benar serius itu bisa dinilai dari mananya?
Kalau saya nih, Ya. kalau saya emang pertama ini ya bukti kalau dia memang serius pasti mau apa ya, menjalin hubungan silaturahmi sama keluarga mungkin itu. Itu kalau secara ini ya, secara umumnya. Tapi kalau semisal secara khusus sih dia agak terlihat, mungkin kalau saya ini soalnya tipikal saya beda. Dia agak maksudnya cuek gitu loh. Dia merasa kalau biasanya dia sama temennya itu banyak ngobrol, banyak ini, banyak apa ya, banyak ketawanya, bercandanya gitu. Tapi ketika dia sama cewek saya gitu, dia sikapnya mungkin aneh, agak jadi pendiam gitu. Mungkin saya menilainya dari situ sih biasanya. Gitu. Ya berarti kan bener ya, maksudnya nggak setiap cowok cara menunjukkan rasa sukanya itu sama kan begitu, kan tetap berbeda-beda kan gitu. Contoh ini tadi kan kalau dari kamu kan malah agak aneh tuh ya kan, beda gitu, agak diam-diam gimana gitu. Biasanya kan kayak gitu ya, Mbak. Iya. Cowok itu terlihat jadi ya kan ada yang menggebu-gebu nih, ada yang nggak sabaran, ada yang benar-benar pendiam sampai nggak terlihat kalau dia itu suka, itu ya ada. Ada itu kan aneh. Kalau dia menutup dengan cara dia bercanda itu menutup kalau dia mencintai. Dan cewek pun punya bahasa cinta sendiri-sendiri juga, nggak terus kemudian yang suka diperhatiin, ada yang nggak pengen diperhatiin, ada yang cuek, gitu. Itu saya banget, karena kan saya nggak gitu. suka diperhatiin. Itu kan saya. Jadi gini loh, sebenarnya itu kalau ini bagi si cowok nih, kalau pengen mendekati cewek harus tahu betul tuh kamus tentang wanita. Ya, yang seperti apa nih yang mau didekati itu seperti apa. Kalau dia baru menggunakan misal pengetahuan dia tentang mendekati cewek satu, misal ya, dia punya satu teori cara mendekati cewek, terus kemudian dia putus asa, salah siapa coba? Lawang cewek saja jenisnya macam-macam, karakter cewek aja macam-macam, belum tentu pas dia mendekati cewek itu pas dengan teori yang dia gunakan. Berarti kan ada cara-cara yang lain, dia harus tahu betul. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi seorang cowok yang apa ya, yang ini kasusnya pengen mendekati cewek, jadi harus banyak belajar, nggak ada salahnya kok. Nah mungkin itu Mbak yang dimaksud perempuan itu bingung mengetahui serius apa enggak nih gitu. Ini kan berarti kembalinya ke cewek ranahnya. Cewek itu bener-bener paham nggak bahasa si cowok. Bahasa si cowok seperti apa, cara dia menunjukkan tanggung jawab itu seperti apa, kan gitu. Kan nggak semuanya terus kemudian sama. Itu loh masalahnya kadang yang bikin rumit sama orang menjalin hubungan itu seperti itu. Sulit memahami ya. Nah dan itu salah satu apa ya, rahmat Tuhan yang sangat besar ini, karena dengan bedanya perbedaan dan pola pikir yang berbeda ya menjadi unik gitu loh. Karena dengan itu adanya cinta. Kamu sudah pernah merasakan enggak? Kenapa, Mbak? Misal kamu menjalin suatu hubungan nih, dan hubungannya dari awal mungkin secara teori ya, secara umum garis besar begini, kalau sama cowok begini, kalau sedang begini, terus kemudian bertengkar, nggak tahu entah itu masalahnya apa, hal kecil atau hal besar, tapi setelah itu balikan lagi dan bersama-sama lagi dan tertawa lagi bersama, menjalin hubungan ya baik-baik aja. Ya pasti sering ya kayak gitu ya. Maksudnya kan hubungan juga makin kuat kalau terjadi pertikaian. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya terus kemudian ditarik secara idealis, maksudnya secara teoritis atau secara yang kudunya seperti ini, ya nggak ada warna lah. Tentunya nggak ada warna. Nggak ada warna, guys. Orang tahu manfaatnya sehat itu kebanyakan itu yang merasakan sakit.
gitu. Oh gitu. Gitu. Orang tahu betul betapa setianya suamiku atau istriku. Ya ada proses tersendiri yang sudah dilalui. Oke, gitu. Ini perlu dicatat sama remaja. Orang yang tahu kalau dia sehat itu kalau harus mengalami sakit gitu ya, Mbak. Tadi kan kalau dia mengetahui sehat apa enggak sakit dulu ya. Kayak gitu ya, Mbak. Oke, cukup menarik. Ini bisa nanti biar didengarkan langsung sama teman-teman klien yang mungkin bingung ini pasangan saya serius apa enggak, bisa ini jawabannya Mbah Nasir. Ada tambahan lagi nggak, Mbah, tentang ini? Ya itu tadi sih, kalau masalah asmara saya sangat anjurkan untuk entah itu si cowok atau si cewek harus inilah sadar untuk memperluas wawasan tentang asmara masing-masing tentunya kan gitu. Jadi kalau usaha itu sudah dilalui terus kemudian sudah sampai jenjang pingin mendapatkan jodoh yang benar-benar pingin menikah kan seperti itulah. Ya insya Allah dengan ilmu yang dia dan wawasan yang sudah dia dapat dia bisa gunakan terus kemudian tetap berdoa, berikhtiar supaya dikasih jodoh yang terbaik untuk dia. Oke, kayak gitu ya guys ya. Oke, mungkin cukup segmen ini cukup itu dulu, Mbah. Obrolan kami cukup itu, dan seperti biasa semoga harapannya obrolan kami bisa bermanfaat untuk semua orang. Amin. Dan kita bisa membantu tips-tips lagi dari Mbah Nasir untuk berbagai macam problematika asmara lah yang dikeluhkan oleh klien. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbah Nasir, dan kita kembali lagi di podcast selanjutnya. Insya Allah.